Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Apriliani, C1J202165 dari kelas R11 Akuntansi mempresentasikan tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Jenis utang dan manfaatnya. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang adalah kewajiban peminjam atau debitur untuk melaksanakan sesuatu kepada pemberi pinjaman atau kreditor selama jangka waktu tertentu. Utang terdiri atas utang jangka pendek atau utang lancar dan utang jangka panjang atau utang tak lancar. Utang jangka pendek adalah utang yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun seperti utang usaha, beban berutang, kredit modal kerja, dan lain-lain. Utang jangka panjang adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun seperti utang obligasi, kredit investasi, utang hipotek, dan lain-lain. Utang jangka pendek dari segi manajemen keuangan diartikan sebagai utang yang harus diselesaikan dengan menggunakan lancar atau membentukkan kewajiban lainnya. Misalnya, utang usaha dibayar dengan kas atau utang usaha diselesaikan dengan cara meminjam ke bank dalam bentuk kredit modal kerja. Utang dagang berbeda dengan utang usaha. Utang dagang adalah utang yang terjadi sebagai akibat dari membeli barang dagangan secara kredit, sedangkan utang usaha adalah utang yang terjadi sebagai akibat membeli barang atau jasa secara kredit untuk keperluan operasional perusahaan. Keperluan modal kerja mencakup keperluan membayar gaji, membeli bahan baku atau barang dagangan, membayar utang usaha, dan lain-lain. Kredit modal kerja biasanya dalam bentuk kredit rekening koran, yaitu kredit yang dikaitkan dengan kredit simpanan giro. Simpanan giro tanpa dikaitkan dengan kredit, saldo rekening korannya yang dibuat bank bersaldo kredit. Artinya, bank sebagai debitor dan pemilik giro sebagai kreditor. Oleh karena itu, maka harga jual wesel apabila diperjualbelikan selalu di bawah nilai nominal bagi bank yang membeli. Wesel tersebut merupakan wesel tagih, sedangkan bagi perusahaan penjualan adalah wesel bayar. Utang obligasi adalah utang usaha untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun yang dikeluarkan oleh debitur dalam bentuk surat pengakuan utang yang memiliki nominal tertentu. Kredit investasi adalah pinjaman yang diberikan bank untuk keperluan memperoleh barang modal seperti keperluan renovasi pabrik, modernisasi, rehabilitasi alat atau bangunan, ekspansi, dan lain-lain. Utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Menambah utang jangka pendek maupun jangka panjang dan modal sendiri dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan produksi dan pemasaran dengan jangka panjang, dan modal sendiri dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan produksi dan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba sebesar mungkin. Dengan menambah utang jangka pendek, perusahaan dapat menambah jumlah bahan baku yang dibeli atau barang dagangan yang dibeli. Bahan baku bertambah berarti kegiatan produksi meningkat dan harus diimbangi dengan menambah bangunan dan alat produksi lainnya untuk ekspansi yang bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Semakin besar perusahaan, maka kemungkinan dapat bekerja dengan biaya produksi rata-rata atau harga pokok yang lebih rendah juga lebih besar pada perusahaan yang insentif modal. Ekspansi dilakukan untuk menurunkan harga pokok per unit, sedangkan pada perusahaan yang intensif tenaga, ekspansi dilakukan untuk memperbesar omset. Penggunaan produk sampingan yang lebih efisien, stabilisasi produksi, dan pengurangan kerugian karena menanggurnya aset tetap. Dua faktor yang mempengaruhi anggaran utang adalah ekspansi dan struktur modal. Dengan demikian, pengertian ekspansi adalah perluasan modal, dan perluasan modal ini dapat memperbesar utang. Apabila ekspansi perusahaan didasarkan atas pertimbangan memperbesar atau stabilisasi laba yang diperoleh, maka ekspansi tersebut karena motif ekonomi. Hal ini terjadi karena misalnya semakin besarnya permintaan barang atau jasa yang dijual oleh suatu perusahaan untuk menyimbangi permintaan, perusahaan melakukan ekspansi. Sedangkan apabila ekspansi dilakukan karena ambisi personal pemilik atau pemimpin perusahaan untuk memperoleh prestise dan kekuasaan yang lebih besar, maka ekspansi tersebut karena motif psikologis. Aturan struktur keuangan konservatif horizontal memberikan batas imbangan antara besarnya modal sendiri di satu pihak dengan besarnya aset tetap persediaan di lain pihak. Aturan ini menyatakan
bahwa keseluruhan aset tetap dan sediaan harus sepenuhnya ditutup atau dibelanjai dengan modal sendiri. Dengan kata lain, besarnya modal sendiri tidak boleh lebih kecil dari aset tetap ditambah dengan sediaan. Menyusun budget utang. Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget utang antara lain yang pertama, rencana pembelian bahan mentah atau bahan pembantu yang tertuang dalam budget pembelian bahan mentah. Yang kedua, keadaan persaingan para pemasok bahan di pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan terhadap pihak pemasok bahan. Yang keempat, syarat pembayaran yang ditawarkan oleh pihak penjual. Dan yang terakhir, tersedianya modal kerja perusahaan. Penyusunan anggaran modal. Yang pertama, perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi yang disebut dengan private. Pemilik perusahaan perseroan bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan, di mana untuk melunasi utang perusahaan dapat dilakukan dengan kekayaan perusahaan maupun kekayaan pribadi. Sebagai contoh, pabrik tempe Slamet mempunyai data selama bulan Januari 2017 sebagai berikut. Modal awal Januari 2017 sebesar 100.000. Pada tanggal 15 Januari 2017, direncanakan Tuan Slamet menyetor uang tunai untuk menambah modal sebesar 50.000. Tanggal 28 Januari 2017, Tuan Slamet akan menarik uang perusahaan sebesar 10.000 untuk keperluan pribadi. Laba bersih dianggarkan bulan Januari 2017 sebesar 15.000. Berdasarkan data tersebut dapat susun anggaran perubahan modal sebagai berikut. Pabrik tempe Slamet, anggaran perubahan modal bulan berakhir 31 Januari 2017. Modal Slamet 1 Januari 2017 yaitu 100.000. Setoran periode ini yaitu 50.000. Laba bersih periode ini yaitu 15.000. Dijumlahkan jadi 165.000. Periode ini 10.000. Modal selama 31 Januari 2017 yaitu 165.000 dikurang 10.000 sama dengan 155.000. Persekutuan komanditer atau CC adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. Satu orang atau lebih sekutu bekerja dengan tanggung jawab tak terbatas serta modal penyertaannya dalam perusahaan dan satu orang atau lebih sebagai sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas pada modal disetor. Sekutu komanditer atau sekutu pasif tidak boleh menarik pref tetapi berhak melakukan pemeriksaan perusahaan sekutu bekerja atau sekutu aktif boleh menarik pref. Firma adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Semua pemilik perusahaan boleh menarik kekayaan perusahaan untuk keperluan pribadi atau private. Perseroan terbatas atau PT atau korporasi adalah badan usaha yang modalnya terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor. Oleh karena tanggung jawab terbatas, maka tidak ada pref pada PT. Biasanya modal saham disetor tidak berubah, sehingga tidak perlu dibuat anggaran perubahan modal, melainkan anggaran laba ditahan. Laba ditahan adalah laba yang belum ada tujuannya. Laba ditahan merupakan salah satu unsur dari modal sendiri yang terdapat dan badan usaha berbentuk PT. Koperasi merupakan badan usaha berbentuk hukum yang didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan diumumkan dalam lembaga negara. Struktur modal koperasi terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, modal cadangan, modal sumbangan, dan modal ditahan atau sisa tahan. Kesimpulan, utang merupakan kewajiban atau utang sebagai hutang sekarang perusahaan yang timbul dari kejadian masa lalu dengan persetujuan di mana hasilnya akan berguna bagi perusahaan dan dapat menjadi sumber daya perusahaan. Karakteristik dari hutang meliputi pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang menjadi keseharusan sekarang untuk mentransfer aset timbul akibat transaksi masa lalu. Anggaran usaha adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang kebalikan dari piutang. Pada umumnya, utang perusahaan timbul dari terjadinya transaksi pembelian dan bahan pembantu secara kredit untuk keperluan produksi. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang yaitu ekspansi dan struktur modal. Selain itu, ada faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya anggaran utang
akan tergantung pada anggaran pembelian material, syarat pembayaran, tersedianya modal kerja, dan kebijakan perusahaan dalam pembayaran utang, kepercayaan supplier, dan bank informasi yang diperlukan untuk menyusun budget utang antara lain rencana pembelian barang mentah atau bahan pembantu yang tertuang dalam budget pembelian bahan mentah, keadaan persaingan para pemasok bahan mentah di pasar, posisi perusahaan terhadap pihak pemasok bahan, cara pembayaran yang ditawarkan oleh pihak terjual, tersedianya modal kerja perusahaan. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Langkah pertama, Departemen Keuangan bekerjasama dengan Departemen Finansial untuk mengumpulkan data belian dan syaratnya. Langkah kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Langkah ketiga, menyusun anggaran utang usaha. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.